Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ernawati dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hakikat strategi pembelajaran. Hakikat strategi. Definisi strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi adalah rencana yang disatukan, luas, dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Strategi merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Hakikat pembelajaran. Belajar adalah proses perubahan perilaku secara aktif, proses mereaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Proses diarahkan pada suatu tujuan. Proses berbuat melalui berbagai pengalaman, proses melihat, memahami sesuatu yang dipelajari. Sedangkan mengajar sendiri memiliki pengertian upaya guru untuk membangkitkan, yang berarti menyebabkan atau mendorong seseorang. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Hakikat strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ada 3 jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran, yakni yang pertama strategi pengorganisasian pembelajaran, yang kedua strategi penyampaian pembelajaran, yang ketiga strategi pengolahan pembelajaran. Strategi pengorganisasian pembelajaran. Menurut Regulon, Bunderson, dan Merrill menyatakan strategi pengorganisasian isi pembelajaran disebut sebagai struktural strategi yang mengacu pada cara untuk membuat urutan dan mensintesis fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang berkaitan. Strategi pengorganisasian dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu strategi mikro dan strategi makro. Strategi mikro mengacu kepada metode untuk pengorganisasian isi pembelajaran yang berkisar pada suatu konsep atau prosedur. Yang kedua, strategi makro. Strategi makro mengacu kepada metode untuk mengorganisasikan melibatkan lebih dari satu konsep, prosedur, atau prinsip. Yang kedua, strategi penyampaian pembelajaran. Strategi penyampaian isi pembelajaran merupakan komponen variabel metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Fungsi strategi penyampaian pembelajaran adalah: yang pertama, menyampaikan isi pembelajaran kepada pembelajar. Yang kedua, menyediakan informasi atau bahan-bahan yang diperlukan pembelajar untuk menampilkan unjuk kerja. Yang ketiga, strategi pengolahan pembelajaran. Strategi pengolahan pembelajaran merupakan komponen variabel metode yang berurusan dengan bagaimana menata interaksi antara pembelajaran dengan variabel metode pembelajaran lainnya. Strategi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian,
selama proses pembelajaran. Pada hakikatnya, strategi pembelajaran merupakan taktik atau siasat yang dilakukan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Siasat tersebut tercetus dalam bentuk tertulis. Inilah yang dikenal dengan perencanaan pembelajaran. Mengkaji mana sumber daya yang tersedia dan mana pula yang belum tersedia. Penelaahan ini akan membantu guru dalam menerapkan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang lazim CBSA, cara belajar siswa aktif. Perencanaan dengan strategi CBSA memuat tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, materi pembelajaran yang dijadikan bahan belajar siswa, pendekatan apa yang dilakukan, metode apa yang digunakan, serta alat evaluasi. Berdasarkan uraian di atas, hakikat strategi pembelajaran adalah siasat atau taktik tertulis yang disusun oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Strategi ini harus tertuang dalam rencana pembelajaran untuk 1 kali pertemuan dalam pembelajaran. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.